Pembunuh wanita yang jasadnya tanpa kepala pernah nikah siri dengan korban Fauzan Fahmi, 43, tersangka pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di Muara Baru, Jakarta Utara ternyata pernah nikah siri dengan korban. Korban pembunuhan tersebut merupakan wanita berinisial SH, 40, warga Kelurahan Binong, Curug, Kota Tangerang, Banten. Jasad korban SH ditemukan tanpa kepala di kolam dekat SPBU Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kepala wanita itu ditemukan selang sehari kemudian Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024, dini hari di Jalan Inspeksi Waduk Pluit. Terkait pernah nikah siri dengan korban, tersangka Fauzan mengakui sendiri. Fauzan mengatakan, ia dan SH sempat nikah siri sekitar 2 tahun lalu. Namun hubungan Fauzan dan SH tak berlangsung lama. Dulu pernah ada dulu. Sudah 2 tahun yang lalu kita pernah siri, kata Fauzan dalam unggahan Instagram @kasubdicatanras PMJ, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menjelaskan, dirinya dengan SH juga sudah lama tak berkomunikasi usai berpisah. Iya, dulu pernah nikah siri, cuma sudah bubar, sudah lama juga enggak ada hubungan, enggak ada kontak, ucap Fauzan. Namun, kata Fauzan, kembali berkomunikasi dengan SH pada Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, lalu. Menurutnya, korban sedang membutuhkan ikan, sebab Fauzan adalah seorang tukang jagal hewan. Pas hari Minggu itu ada kontak, dia butuh ikan, ucap Fauzan. Pelaku mutilasi wanita di Muara Baru, Jakarta Utara, terancam hukuman mati. Fauzan Fahmi alias FF, pelaku mutilasi wanita berinisial SH, 40, di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara ditetapkan tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menuturkan kurang dari 24 jam tim gabungan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan FF. Peristiwa penemuan mayat wanita tanpa kepala terungkap pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini FF sudah ditetapkan sebagai tersangka, kata Ade Ari. Terkait motif pembunuhan, polisi masih melakukan pendalaman. Ade Ari menyebut dugaan sementara pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dengan ancaman hukum mati. Jadi persangkaannya adalah diduga melakukan perencanaan pembunuhan subsidiar tindak pidana pembunuhan, paparnya. Yang bersangkutan ditangkap oleh tim Subdit Jatanras di rumahnya Penjaringan, Jakarta Utara. Dari foto yang diterima, pelaku berkulit sawo matang. Dia memakai kaos putih dan celana jeans dengan tangan diborgol. Rambutnya pun tidak terlalu pendek dan panjang. Yang bersangkutan masih diperiksa secara intensif. Sebelumnya, geger penemuan mayat wanita tanpa kepala berinisial SH, 40, di Muara Baru dalam kondisi tangan terikat. Hal itu diungkap Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Rovan Richard Mahenu. Dalam keadaan tangan terikat kali, kata dia. Korban ditemukan Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jasadnya dibungkus karung, selimut, dan kardus. Korban diduga kuat tewas dibunuh. Setelah karung tersebut dibuka, ditemukan mayat perempuan tanpa kepala dalam keadaan dibungkus busa, selimut, karung kecil, kardus, dan karung besar, katanya. Penemuan mayat berawal dari karyawan SPBU Muara Baru yang melapor ke Piket Polsek Muara Baru bahwa ada temuan kantong besar yang terapung di kolam belakang SPBU. Setelah mendapat laporan, polisi langsung melakukan olah TKP.
Terungkap peran pria jaket merah bawa jasad mutilasi. Ternyata kena tipu pelaku. Pria jaket merah akhirnya buka suara soal bantu Fauzan Fahmi, 43, bawa mayat tanpa kepala. Sinta Handiana, 40. Ia mengaku dimintai bantuan oleh Fauzan Fahmi membawa barang dari rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pria jaket merah itu juga sempat curiga ketika diminta bantu menggotong. Pasalnya ia tak mengetahui bahwa isi dari bungkusan yang dibawa adalah mayat tanpa kepala. Mayat tanpa kepala. Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara. Jasad Sinta ditemukan tanpa kepala pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Sedangkan kepala Sinta Handiana ditemukan terpisah di balik tembok pinggir Jalan Inspeksi Waduk Pluit Utara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV tampak Fauzan Fahmi keluar rumahnya membawa bungkusan ukuran besar menggunakan gerobak. Dia terlihat mengenakan kaos abu-abu. Fauzan di video tak sendiri. Ada pria berjaket merah yang ikut membantunya. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita mengatakan ada beberapa orang lagi yang membantu Fauzan Fahmi. Yang berjaket merah tersebut dan beberapa orang yang terlihat, katanya. Pria jaket merah itu juga korban penipuan Fauzan. Pasalnya Fauzan mengatakan pada orang-orang yang membantunya bahwa isi bungkusan itu adalah ikan tuna. Sikira sebagai ikan tuna. Dari tersangka meminta bantuan untuk memindahkan ikan tuna, katanya. Pria jaket merah yang belum diketahui identitasnya ini mengaku sebagai Kenek saat di mobil. Saya mah Kenek, saya mah, katanya kepada polisi. Ia mengaku pergi membawa bungkusan itu ke wilayah Muara Angke. Pria jaket merah tersebut mengira Fauzan akan mengajaknya ke bandara untuk mengirim ikan. Muara Angke. Terus muter. Kirain ke bandara ngirim. Ini masalah, katanya. Dia mengaku bertugas mengikat bungkusan yang dibawa Fauzan. Ia mulai curiga ketika disuruh untuk menggotongnya. Namanya kita ngeikat doang. Ini apaan ini? Ikan. Ikan, kata pria jaket merah. Atas perbuatannya Fauzan Fahmi dijerat pasal 340 junto 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sosok yang terakhir dihubungi korban sebelum tewas. Tahu rahasia besar. Sosok yang terakhir kali dihubungi Sinta Handiana sebelum ditemukan tewas tanpa kepala di Muara Baru akhirnya terungkap. Ternyata sebelum dibunuh dan dimutilasi, Sinta sempat mengirimkan pesan kepada teman dekatnya pada Selasa, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Fakta terbaru itu diungkap oleh adik korban, Muhammad Santoso. Diwartakan sebelumnya, Sinta Handayani ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa, tanggal 28 Oktober tahun 2024, pagi. Selang beberapa jam kemudian, polisi berhasil menemukan potongan kepala korban yang berjarak 600 meter dari TKP penemuan awal. Atas penemuan jasad Sinta Handiana, sang adik, Santoso pun mengaku syok. Pasalnya terakhir kali tahu kabar korban, Santoso hanya tahu kakaknya itu bekerja di Jakarta. Diungkap Santoso, mendiang Sinta memang rutin pulang pergi Tangerang Jakarta setiap hari untuk bekerja. Perihal rincian pekerjaan korban, Santoso mengaku tidak tahu persis. Namun korban pernah bilang ke keluarga bahwa ia bekerja sebagai admin. Korban, rutin, bekerja di Jakarta. Infonya sih hanya bekerja di Jakarta sebagai admin, keterangan dari korban. Tapi kalau untuk kerjanya di mana, tidak tahu, kata Santoso dalam tayangan YouTube TV One News. Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Selain tidak tahu persis soal profesi kakaknya, Santoso juga mengaku jarang berkomunikasi dengan Sinta. Sebab selama ini Santoso tahu bahwa kakaknya adalah sosok introvert. Namun ditegaskan oleh Santoso, kakaknya tidak pernah punya musuh atau orang yang dibenci. Setidaknya hal itu yang diketahui Santoso sebagai saudara kandung. Enggak, korban tidak pernah curhat. Kebetulan dari korban itu, dia enggak terbuka. Orangnya memang introvert. Tertutup, jadi kalau ngobrol secukupnya.
Tapi kalau dari kehidupan, setahu saya, korban enggak pernah ada musuh, akui Santoso. Meski begitu, Santoso mengaku tahu bahwa korban punya teman dekat yang sering dicurhati. Karenanya, Santoso yakin teman dekat Sinta itu tahu banyak soal rahasia korban. Santoso bahkan menyebut teman dekat korban itulah yang bisa mengungkap misteri kematian Sinta Handiana. Kebetulan terakhir chat atau hubungan via WA itu ada. Memang dia ada salah satu teman dekatnya di Jakarta itu. Itulah teman dekatnya yang bisa mengungkap kasus ini, ujar Santoso. Adapun perihal detail sosok teman dekat korban, Santoso tidak tahu banyak. Namun ditegaskan Santoso, teman dekat korban itu berjenis kelamin perempuan. Teman dekat korban, ini perempuan. Dia, korban, ternyata terbukanya sama teman perempuannya itu. Teman dekatnya, ucap Santoso. Sementara pihak keluarga tengah menanti hasil penyelidikan kasus kematian Sinta Handiana. Pihak kepolisian baru-baru ini mengurai fakta dari hasil autopsi korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indardi mengungkap bahwa ada temuan luka irisan di leher korban. Disinyalir luka tersebut adalah aksi dari pelaku yang ingin menghilangkan nyawa korban. Ada luka senjata tajam diduga menggunakan senjata tajam berdasarkan posisi atau bekas irisan di bagian leher, kata Kombes Pol Ade Arisyam Indardi. Selain itu berdasarkan pemeriksaan autopsi korban, tim forensik menemukan luka lain di tubuh Sinta, yakni di perut dan jari-jari korban. Perut jenazah membesar dan kulit ari korban mengelupas di bagian perut dan jari-jari tangan, pungkas Kombes Pol Ade Arisyam Indardi. Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut.